Aku dalam pendengaran maknawi, tafsir sifat sama dan diamnya Allah. Pertanyaan, siapa aku? Tak hanya menggetarkan relung jiwa manusia, namun juga mengguncangkan langit makna. Ketika seorang hamba bertanya demikian dalam kesunyian, maka pada hakikatnya ia sedang mengetuk pintu gaib yang hanya dapat dijawab oleh kesadaran maknawi. Dan anehnya, ketika seseorang mencoba menjawab dengan kalimat aku adalah Allah, maka ia justru membeku dalam kebisuan. Mengapa demikian? Karena jawaban itu bukan untuk diucapkan, tetapi untuk disaksikan. Tidak ada satu makhluk pun yang layak berkata, aku adalah Allah, karena pengakuan tersebut adalah kepalsuan jika masih dalam ruang ego, bukan dalam ruang fana. Disinilah sifat sama, yaitu maha mendengar, membuka dimensi yang jauh lebih dalam dari sekadar pendengaran lahiriah. Ia adalah pendengaran maknawi yang menyaring kebenaran dari kebatilan, mendengar bukan dengan telinga, tapi dengan keheningan ruh yang telah tenggelam dalam samudra hakikat. Sifat sama merupakan salah satu sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ilmu tauhid, sifat sama berarti Allah maha mendengar segala sesuatu yang terdengar, baik dengan suara, gerak maupun bisikan dalam hati. Namun dalam ilmu makrifat, pendengaran Allah bukan hanya mendengar suara lidah, melainkan mendengar kejujuran ruh. Ketika seorang hamba menyebut aku dan merujuk itu kepada diri Allah, maka Allah mendengar getaran ruh itu dan menimbangnya dengan cahaya. Jika aku itu muncul dari ruang ilusi, dari kehendak nafsu untuk menyatu dengan Tuhan demi kebesaran dirinya sendiri, maka Allah membungkamnya, mendiamkannya, menutup hijabnya. Namun jika aku itu keluar dari ruang fana, dari kesadaran bahwa tiada wujud selain Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawabnya dalam diam yang menyinari batin. Allah berfirman dalam surah Qa'af ayat ke-16. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَارِدِ. Artinya, dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ayat ini bukan sekadar menyatakan kedekatan fisik atau ruhani, melainkan pernyataan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui semua gelombang kesadaran yang muncul dalam hati seorang hamba. Ketika seseorang bertanya, siapakah aku? Maka Allah telah mengetahui lintasan itu sebelum ia sampai ke lisan. Sifat sama bukan hanya mendengar kata, tapi menangkap sinyal batin yang tersembunyi. Dalam surah Al-Baqarah ayat 244 disebutkan, Innallaha sami'un alim. Artinya sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Maka setiap pertanyaan yang keluar dari lidah seorang salik, penempuh jalan seperti siapa aku, adalah bisikan yang Allah tanggapi dengan cahaya ilmu. Namun tidak semua jawaban datang dalam kata. Karena pada hakikatnya jawaban tertinggi dalam makrifat adalah diam. Diam bukan karena tidak tahu, melainkan karena tahu bahwa kata adalah hijab, huruf adalah batas, dan suara adalah perantara. AKU tidak dapat dijawab dengan kalimat, tetapi dengan fana, yaitu sirnanya hamba dalam kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Junaid al-Baghdadi rahimahullah ketika ditanya oleh muridnya tentang ma'rifat, beliau hanya menunduk dalam diam. Ketika muridnya memaksa, beliau berkata, jika engkau benar-benar ingin mengenalnya, maka lenyapkan dirimu terlebih dahulu. Artinya, sebelum seseorang mengatakan aku adalah ini dan itu, ia harus lenyap dahulu dalam cahaya hakikat. Baru kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang mengenalkan siapa dirinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, hadis qudsi dari Allah, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَارَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْتِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. Artinya, dan tidaklah seorang hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah hingga aku mencintainya. Maka apabila aku mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk memegang, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Inilah puncak ma'rifat, yaitu ketika Allah menjadi pendengaran bagi hambanya. Maka ketika hamba itu mendengar, sesungguhnya yang mendengar adalah Allah. Ketika ia berkata aku, sesungguhnya yang berkata adalah nur Allah dalam dirinya. Namun bukan berarti ia adalah Tuhan, na'udzubillahi min zalik,
tetapi ia adalah cermin murni yang menzahirkan kehendak dan sifat Allah secara sempurna. Disinilah maqam insan kamil dipahami, yaitu manusia yang tidak mengaku sebagai Allah, tetapi menjadi tempat tajalli paling sempurna bagi nama dan sifat Allah. Maka dalam kesunyian makrifat, suara aku yang terdengar bukanlah dari makhluk, tetapi dari dirinya sendiri. Ketika Allah berfirman dalam surah Thaha ayat 11 dan 12, "Falama ataha nudiya ya Musa, inni ana rabbuka fakhlana alaika, innaka bilwadil muqaddasi tuwa." Artinya, maka tatkala ia datang ke tempat itu, ia dipanggil, "Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci tua." Dalam ayat ini, panggilan inni ana rabbuka, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu, tidak keluar dari makhluk, tidak dari api, tidak dari malaikat, tetapi dari diri Allah. Musa alaihissalam mendengar dengan telinga hati, bukan dengan telinga lahir. Karena sifat sama Allah bekerja dalam dimensi yang tidak bisa disentuh panca indera. Suara itu bukan bunyi, tetapi nur yang menyentuh ruh. Maka ketika seseorang bertanya, "Siapa aku?" dan ia mendengarnya kembali di dalam dirinya, maka sesungguhnya ia sedang menyentuh gelombang yang sama, yaitu nur ilahi yang memanggil dari dalam. Namun hati-hati, banyak yang tersesat dalam perjalanan ini karena mengira suara hatinya adalah suara Tuhan. Padahal suara itu adalah bisikan nafsu atau syaitan yang meniru. Maka ilmu ma'rifat harus disertai guru mursyid yang mursyid bersanad kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak salah memahami isyarat dan tidak terperosok ke dalam jurang wihdatul wujud tanpa batas. Demikianlah sifat sama Allah tidak bisa diukur dengan batas pendengaran biasa. Wa adalah pintu kesadaran ruhani. Maka siapa yang bertanya, "Siapakah aku?" hendaklah ia bertanya bukan kepada dirinya, tetapi kepada Allah dan menanti jawabannya dalam sunyi. Karena sesungguhnya Allah maha mendengar, maha menyaksikan, dan maha menjawab, namun bukan dengan suara, melainkan dengan cahaya yang menerangi batin. Akiu dan hakikat diri dalam penyaksian tauhid. Menyibak tabir, la ilaha illallah. Pertanyaan, siapa aku? Yang terus bergaung dalam jiwa para pencari, sejatinya adalah gema dari kalimat tauhid yang tersembunyi, la ilaha illallah. Kalimat ini bukan sekadar pengucapan syariat, tetapi adalah inti dari segala keberadaan. Ketika seseorang mengucap la ilaha illallah, maka sejatinya ia sedang menafikan segala wujud selain Allah dan menetapkan hanya Allah sebagai satu-satunya yang wujud, yang berhak disembah dan yang hakiki. Dalam ilmu ma'rifat, kalimat ini bukanlah kalimat biasa, ia adalah jalan fana. Ia adalah gerbang yang menuntut si pengucapnya untuk meniadakan dirinya sendiri, menanggalkan segala wujud makhluk, termasuk keakuan, agar yang tinggal hanyalah AKU yang hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat la ilaha illallah terbagi menjadi dua bagian yang saling menyempurnakan. Pertama, la ilaha, yaitu penafian. Ini bukan sekadar menafikan sesembahan selain Allah, tetapi lebih dalam lagi, menafikan segala sesuatu yang dianggap wujud oleh mata, telinga, pikiran, dan rasa. Menafikan dunia, nafsu, akal, ilmu, bahkan diri sendiri. AKU yang palsu, yaitu keakuan ego, harus dihapuskan dahulu agar tidak menjadi hijab bagi bagian kedua dari kalimat itu, yaitu ilallah, kecuali Allah. Maka ketika AKU dipertanyakan dan seseorang masih memandang dirinya ada, maka ia belum masuk ke dalam hakikat tauhid. Ia masih berada dalam bayang-bayang AKU yang palsu yang akan lenyap bersama dunia. Tetapi jika ia telah fana, maka akunya akan lebur dalam ilallah. Dan hanya itulah AKU yang sejati. AKU yang tidak menunjuk pada makhluk, tapi pada yang maha wujud. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Muhammad ayat ke-19, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambika wal ilmu'minina wal mu'minat, wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa matswakum." Artinya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah, dan mohonlah ampunan untuk dosamu dan untuk orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Perhatikan bahwa ayat ini dimulai dengan perintah, fa'lam, ketahuilah. Artinya tauhid bukan sekadar kata yang diucapkan, tetapi adalah ilmu yang harus diketahui, disaksikan dan dijalani. Maka dalam maqam makrifat, orang yang benar-benar mengucap la ilaha illallah bukan hanya menafikan Tuhan selain Allah secara lahir, tetapi juga menafikan keakuan dirinya.
Bahkan ia tidak lagi menyebut dirinya aku, kecuali jika aku itu sudah tidak merujuk pada nafsu, tidak pada jasad, tidak pada ego, melainkan pada pancaran nur Allah yang menyata dalam sir ruhani. Hal ini diperkuat oleh sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Man qala la ilaha illallah mukhlisan dakhalal jannah. Artinya, barang siapa mengucap la ilaha illallah dengan ikhlas maka dia akan masuk surga. Makna ikhlas di sini bukan sekadar tidak riya, tetapi lenyapnya selain Allah dalam hati dan pandangan. Maka siapa yang mengatakan la ilaha illallah dengan membawa serta aku dalam keakuannya, ia belum ikhlas, ia belum menafikan. Ia masih melihat dirinya sebagai pelaku, pemilik, dan yang menyebut. Tetapi siapa yang telah menyaksikan bahwa dirinya bukan siapa-siapa, bahwa hanya Allah yang ada, maka la ilaha illallah keluar dari dirinya bukan sebagai lafaz, tapi sebagai cahaya penyaksian. Inilah yang dimaksud oleh hadis masyhur, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Artinya, barang siapa mengenal dirinya, maka sungguh ia telah mengenal Tuhannya. Namun memahami hadis ini tidak cukup dengan membaca, harus dengan menyaksikan. Mengenal diri di sini bukan berarti mengenal kepribadian, nama, sejarah, atau prestasi. Tetapi mengenal diri yang sejati, yaitu menyadari bahwa dirinya hanyalah cermin, bahwa akunya adalah pinjaman, dan hanya Allah lah yang benar-benar wujud. Ketika seseorang menyelami ke dalam jiwanya dan menyaksikan bahwa tidak ada satupun dalam dirinya yang layak disebut ada kecuali karena Allah, maka ia telah mengenal hakikat dirinya. Dan ketika ia mengenal hakikat dirinya yang fana, maka ia akan mengenal Allah yang baqa. Maka dalam konteks makrifat, pertanyaan siapa aku adalah jalan menuju kehancuran ego dan pengenalan kepada Yang Maha Esa. Jika seseorang menjawab, aku adalah aku, maka ia masih berada dalam maqam nafsu. Jika ia berkata, aku adalah hamba, maka ia mulai menyadari. Tetapi jika ia diam, dan dalam diam itu hatinya bersinar karena kesadaran bahwa hanya Allah yang wujud, maka ia telah memasuki makrifat. Diam dalam makrifat bukan karena kehilangan kata, tetapi karena kata tak lagi mampu menjelaskan apa yang telah disaksikan oleh ruh. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah, sirruka sirruka, la tuzhirhu illa ala man yashbaquka fit tahakkuk. Artinya, rahasiamu adalah rahasiamu, jangan kau tampakkan kecuali kepada orang yang telah melampauimu dalam penyaksian hakikat. Karena pertanyaan AKU bukan untuk dijawab sembarangan. Ia hanya bisa dijawab oleh mereka yang telah menyaksikan, yang telah fana, yang tidak lagi melihat dirinya selain sebagai cermin Allah. Dan jawaban itu pun tidak diucapkan melainkan dihidupkan. Ketika seorang hamba diam karena sadar bahwa tidak ada selain Allah, maka Allah mendengar diam itu sebagai penyaksian. Ketika ia tidak berkata, namun hatinya berkata, La ilaha illallah, maka Allah menyambutnya dengan kasih sayang dan cahaya makrifat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 257. Allahu waliyul lazina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Artinya, Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Maka AKU yang bertanya, jika benar-benar beriman dan berjalan dengan ikhlas, akan dikeluarkan dari kegelapan ego menuju cahaya tauhid. Ia tidak lagi melihat dirinya, tetapi melihat Allah di mana-mana, bukan secara fisik, karena itu syirik, melainkan dalam makna, dalam sifat, dalam rahmat, dalam kudrahnya yang menyata dalam segala sesuatu. Maka siapa aku? Aku adalah tiada. Aku adalah hamba. Aku adalah bayangan. Aku adalah cermin. Dan ketika semua itu lenyap, maka hanya tinggal dia. Dan itulah hakikat AKU yang sejati, bukan aku, tapi dia. Aku dalam fana dan baqa, lenyapnya diri, menyaksikan Allah. Pertanyaan agung, siapa aku? Pada titik puncaknya tidak lagi mengharapkan jawaban secara verbal, tetapi jawaban melalui pengalaman langsung, yaitu fana dan baqa. Dua maqam ini adalah inti dari perjalanan makrifat, inti dari rahasia yang hanya dibukakan kepada mereka yang telah benar-benar melebur dalam keesaan Allah. Fana adalah sirnanya makhluk dalam pandangan hamba. Baqa adalah tegaknya wujud Allah dalam kesadaran hamba. Maka aku yang hakiki akan muncul hanya setelah aku yang palsu lenyap. Dalam proses ini tidak hanya jasad yang tunduk, tidak hanya lisan yang berzikir, tetapi seluruh keberadaan luluh dalam kecintaan dan penyaksian terhadap zat yang maha wujud.
Fana bukanlah kematian fisik, melainkan matinya keakuan, hancurnya hawa nafsu, sirnanya rasa memiliki, dan lenyapnya klaim wujud diri. Imam Al-Ghazali rahimahullah menjelaskan bahwa seseorang yang telah sampai ke dalam maqam fana tidak lagi melihat amalnya sebagai amal dirinya. Ia tidak lagi berkata aku berzikir atau aku salat, tetapi dalam dirinya muncul kesadaran bahwa semua itu dilakukan oleh kehendak Allah. Allah berfirman dalam surah Asy-Syaffat ayat 106, Inna kadzalika naizil muhsinin. Artinya, sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Orang yang berada dalam maqam fana tidak menganggap dirinya sebagai muhsin, pelaku kebaikan, karena ia tahu bahwa kebaikan itu bukan dari dirinya, melainkan dari Allah. Ia telah keluar dari maqam aku berbuat menuju maqam Allah berbuat melalui aku. Maka aku dalam dirinya tidak lagi menunjuk pada zat dirinya, tetapi menunjuk pada kehendak Allah yang menjelma dalam ruang dan waktu melalui dirinya. Ketika seseorang telah fana, maka ia akan dianugerahi baqa. Baqa adalah maqam tegaknya kesadaran ilahiyah setelah lenyapnya keakuan. Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan rahmatnya dengan menjadikan hamba sebagai saluran kehendaknya di muka bumi. Baqa bukan berarti menjadi Tuhan, ini adalah kekeliruan besar, tetapi menjadi tempat tajalli Allah. Dalam maqam baqa, aku muncul kembali, namun bukan sebagai ego, melainkan sebagai cahaya tauhid. Aku dalam maqam baqa adalah aku yang telah disucikan oleh api fana. Maka ketika seorang arif berkata aku, ia tidak sedang menyombongkan diri, melainkan menyatakan keberadaan Allah dalam dirinya sebagai pancaran nurnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 152, Fadzkuruni adzkurkum vatsikuru li wala takfurun. Artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar. Dalam maqam baqa, zikir bukan lagi dilakukan oleh lidah hamba, tetapi oleh kehendak Allah dalam hamba. Ketika hamba menyebut Allah, maka sebenarnya Allah yang menyebut dirinya melalui hamba tersebut. Maka aku dalam maqam ini adalah aku yang mengenal bahwa segala sesuatu adalah dari Allah, dengan Allah kepada Allah. Tidak ada gerak, diam, pikir atau zikir kecuali Allah yang melakukannya dalam wujud hamba. Hal ini dijelaskan dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْتِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. Artinya, apabila aku mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk memegang, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Inilah hakikat dari baqa. Aku dalam maqam baqa bukanlah milik hamba, tetapi adalah zat Allah yang menampakkan nama dan sifatnya dalam diri hamba. Maka jika seorang wali berkata, aku adalah yang mendengar, maka itu adalah penyaksian bahwa yang mendengar dalam dirinya bukan dirinya sendiri, melainkan Allah yang menjadi pendengaran. Namun maqam ini sangat berbahaya jika dilafazkan oleh mereka yang belum sampai. Karena jika aku masih dimiliki oleh ego dan digunakan untuk menyatakan aku adalah Allah, maka itu adalah bentuk pengakuan palsu dan merupakan kufur yang nyata. Maka para wali Allah sangat hati-hati dalam menyebut aku. Mereka lebih memilih diam daripada berbicara tentang sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan huruf dan suara. Mereka menyampaikan isyarat dengan perilaku, bukan dengan kata. Maka aku mereka adalah aku yang suci, aku yang sunyi, aku yang tak bersuara, namun mengguncang semesta. Demikianlah perjalanan aku dari wujud yang palsu menuju wujud yang hakiki. Dari aku yang dibentuk oleh nama, jasad, dan identitas, menuju aku yang tak bernama, tak berbentuk, dan hanya merujuk kepada yang maha wujud. Maka dalam fana aku lenyap. Dalam baqa aku kembali sebagai cahaya, dan hanya yang telah melewati keduanya yang dapat berkata, aku tidak ada, yang ada hanyalah dia.